Oke, selanjutnya kita masuk ke tutorial cetak label dan juga katalog pada InVisLab. Nah, caranya kita masuk ke exam control terlebih dahulu. Nah, kita klik. Nah, ketika kita sudah mengklik, kita pindah ke sini. Di exam control panel V3.2.2. Nah, untuk Apache sama MySQL-nya kita start dua-duanya. Dan kalau sudah hijau tandanya berarti nanti portal InVisLab-nya itu sudah bisa dibuka ya, teman-teman. Nah, bukanya di Chrome. Di Chrome, nanti tampilan InVisLab-nya itu akan menjadi seperti ini. Tapi pertama-tama itu kita search dengan ketik localhost titik 28123 garis miring InVisLab 3 garis miring. Lalu di enter dan tampilannya itu akan menjadi seperti ini. InVisLab. Nah, kita akan login terlebih dahulu biasanya. Kita disuruh login terlebih dahulu untuk mengisi username sama passwordnya. Untuk username kita memakai InVisLab dan passwordnya kita memakai InVisLab sama dengan. Nah, kemudian kita masuk ke bagian back office. Nah, setelah kita masuk dan mengklik bagian back office, kita nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, kemudian karena kita akan mencetak label terlebih dahulu, kita akan menginput datanya dulu atau informasi deskripsi bukunya dulu. Nah, kita klik yang bagian akuisisi, kemudian yang entry koleksi. Sebentar ya teman-teman, masih loading. Nah, cara mengentry koleksinya atau untuk mengisi informasi bukunya, nah kita sesuaikan dengan deskripsi bukunya. Nah, seperti jenis dan bahannya kita pilih misalkan uh, yang monograf, buku, jurnal, laporan, dan lain-lain. Nah, kemudian itu masukkan judul utamanya, misalkan uh, ini peninjauan kembali dalam perkara perdata, lalu anak judulnya apa bisa diisi, kemudian penanggung jawabnya itu kan penulis. Nah, nama pengarang utama yang diisi itu misalkan Sudirjo. Nah, ini penanggung jawabnya juga diisi penulisnya Sudirjo. Kemudian kalau di deskripsi informasi bukunya ada tajuk pengarang tambahan, itu kalian bisa tambahkan saja di tajuk pengarang tambahan. Nah, untuk tempat terbitnya itu sesuaikan ya dengan uh, deskripsi bukunya. Jakarta, kemudian misalkan uh, PT Gramedia Pustaka Utama dan tahun terbitnya kan 2025, kemudian jumlah halamannya berapa. Nah, misalkan di 19 angka Romawi, kemudian 532 halaman. Nah, keterangan ilustrasinya jika ada ilustrasi, ditulis saja ilus. Nah, dimensinya itu tinggi bukunya misalkan 21. Kemudian jika ada BIB bahan ciptaan, karena nggak ada, jadi aku skip aja. Untuk edisinya, di informasi buku saya tuh nggak ada, jadi di skip aja. Kemudian untuk subjeknya itu biasanya itu diisi kayak sastra, misalkan maaf, tajuk yang pertama itu seperti kayak judul, misalkan judul, kemudian jika ada tambahan bisa diisi lagi. Lalu nomor kelas divisinya semisal 34505, lalu nomor panggilnya itu biasanya langsung otomatis, tapi ketika tidak otomatis, tapi ketika sudah otomatis dan juga berbeda, kalian bisa langsung ganti aja di sini. Nah, ISBN-nya langsung diisi aja di sini, misal gini. Nah, kemudian kalau misalkan sudah terisi semua,
informasi bukunya. Nah, itu jangan lupa pilih jenis ininya, sumbernya itu dari pembelian, hadiah, atau hibah, penggantian, pengadaan, tukar menukar, terbitan sendiri, deposit. Nah, di sini karena pembelian ya udah kita isi jadi sumbernya pembelian. Nah, kalian bisa langsung ditampil opak, kemudian simpan. Nah, nanti ketika berhasil itu cara ini ya teman-teman, cara inputnya tuh seperti ini. Nah, ketika berhasil kita mau cetak eh, labelnya kan. Nah, itu kalian melihat deskripsi isi bukunya itu ke menu daftar koleksi. Nah, seperti ini menu daftar koleksinya. Nah, di sini ada beberapa deskripsi buku yang sudah aku isi. Nah, seperti contoh orientasi di alam filsafat, sebuah pengantar dalam permasalahan filsafat yang ditulis oleh Profesor Dr. ini. Nah, kemudian karena kita mau cetak label, nah kita langsung aja ke bagian aksi. Nah, di aksi ini ada tulisan tampil di opak, itu kalian bisa memilih ke cetak label. Kemudian klik. Nah, kemudian di sini ada pilih sumber nomor panggil, kan berupa katalog. Nah, pilih ukuran kertasnya. Kalian bisa memilih ukuran kertasnya, mau kertas barcode roll, kertas label tom, dan lain-lain. Itu kalian bisa memilih. Nah, tapi saya menetap di kertas label roll. Nah, kemudian pilih modal. Nah, dipilih model ini kalian bisa memakai terserah kalian mau memilih apa, model AR1 nomor panggil plus barcode, atau model R2 nomor panggil plus barcode, atau model eh, LR3 nomor panggil plus barcode plus satu warna. Karena saya di sini pengen ada warnanya, jadi saya memilih model LR3. Nah, ini format dokumennya bisa berbentuk PDF sama Word, dan di sini saya memilih PDF. Nah, kemudian kalian bisa memilih koleksi yang mau dicetak labelnya. Nah, semisal saya memilih ini. Nah, kemudian ketika sudah saya pilih, kalian klik proses. Kita tunggu dulu ya teman-teman, masih loading. Kita klik lagi. Nah, itu tadi kan sempat ada tanda hijau, berarti kan sudah berhasil kan koleksinya itu diproses. Nah, sudah terdownload, jadinya kita nggak usah memilih lagi. Padahal tadi kan ada tanda silang, itu katanya nggak berhasil. Kemungkinan itu problem di sinyalnya, dan karena sudah terdownload, jadi kita langsung aja ke download dari label English Lab ini. Nah, nah, jadi begini teman-teman, untuk cetak label pada English Lab. Nah, seperti ini gambarnya. Oke, selanjutnya kita akan mencetak katalog pada InDesign. Nah, sebelumnya kita tadi kan sudah mengentry datanya, dari informasi bukunya pada bagian akuisisi ini kan. Nah, sekarang karena kita akan mencetak
kartu katalognya, kita memilih bagian katalog dan juga daftar katalog. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah koleksi dari hasil entry datanya terkait informasi buku. Nah, kemudian ketika kita mau mencetak kartu katalognya, kalian memilih aksi dan pilih cetak kartu katalog. Nah, kemudian kalian bisa memilih beberapa data yang mau dicetak katalognya. Nah, di sini kalian juga bisa memilih mau utama, judul, subjek, pengarang tambahan, seri, semuanya. Nah, itu kalian bisa memilih sesuai yang kalian inginkan. Nah, di sini aku memilih utama, kemudian kalian proses. Nah, setelah berhasil, nah kita cek. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman hasil cetak kartu katalog pada InVislide.